Al-Biruni, ilmuwan astronomi, matematika, dan geografi yang hidup antara tahun 1973 hingga 1048 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Di dunia barat, ia lebih dikenal dengan nama Alberonius atau Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi atau 362 Hijriah di Kut, ibu kota Khwarezm, yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Lingkungan tempat ia lahir merupakan sebuah pusat intelektual yang kaya akan tradisi ilmiah, Persia, dan budaya Islam. Al-Biruni berasal dari keluarga sederhana, meskipun hanya sedikit yang diketahui tentang orang tuanya. Lingkungan tempat ia tumbuh sangat mendukung perkembangan intelektualnya. Semasa kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dengan ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, ia mendapatkan pendidikan awal dalam bahasa Arab dan Persia, serta diperkenalkan pada matematika, astronomi, dan ilmu alam. Ia hidup pada masa transisi politik di bawah dinasti Samaniyah, Ghaznawiyah, dan Seljuk. Beberapa penguasa yang dikenal pada zamannya meliputi Al-Muti, Khalifah Abbasiyah saat masa kecilnya, dan Mahmud dari Ghazni, yang kemudian menjadi pelindung Al-Biruni selama masa karirnya yang gemilang. Pendidikan Al-Biruni dimulai di Kut, di mana ia mempelajari bahasa, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Ia belajar dari para ulama setempat dan memperluas wawasannya melalui teks-teks Yunani, India, dan Persia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Abu Nathir Mansur, seorang ahli matematika terkemuka. Karier Al-Biruni berkembang pesat ketika ia diundang ke istana Sultan Mahmud dari Ghazni. Di sana, ia menjadi ilmuwan istana dan diberi kebebasan penuh untuk melakukan penelitian. Al-Biruni juga melakukan perjalanan ke India, di mana ia mempelajari budaya, agama, dan sistem ilmiah setempat secara mendalam. Perjalanan inilah yang menjadi landasan bagi beberapa karya terkenalnya. Kontribusi Al-Biruni dalam bidang astronomi, matematika, dan geografi sungguh luar biasa. Ia adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan metode eksperimental dalam penelitian ilmiah. Mari kita lihat beberapa pencapaiannya. Dalam astronomi, Al-Biruni mengembangkan tabel astronomi yang sangat akurat dan melakukan pengukuran terhadap kemiringan sumbu bumi. Ia juga menciptakan berbagai alat untuk mengamati pergerakan bintang dan planet. Dalam mahakaryanya, Al-Kanun Al-Masudi, ia menjelaskan prinsip-prinsip astronomi berdasarkan pengamatan empiris yang cermat. Di bidang matematika, Al-Biruni memberikan kontribusi besar dalam pengembangan trigonometri, termasuk memperkenalkan konsep sinus, kosinus, dan tangen dalam bentuk modern. Ia juga berhasil menyelesaikan berbagai masalah geometris yang kompleks dan mengintegrasikan metode matematika Yunani dengan pendekatan Islam yang inovatif. Dalam geografi, karyanya yang berjudul Tahqiq Mali Helhain atau penelitian tentang India memberikan deskripsi yang sangat rinci mengenai geografi, budaya, dan tradisi India. Yang lebih mengagumkan, ia juga berhasil menghitung keliling bumi dengan tingkat akurasi yang menakjubkan hanya dengan menggunakan metode matematis. Tokoh-tokoh besar barat seperti Kopernikus dan Newton pun mengakui pengaruh Al-Biruni dalam teori astronomi mereka. Pada abad ke-17, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang semakin memperluas jangkauan pengaruhnya di Eropa. Al-Biruni menulis lebih dari 146 buku, meskipun hanya sebagian yang berhasil bertahan hingga hari ini. Beberapa karyanya yang paling penting meliputi Al-Kanan Al-Masudi, sebuah ensiklopedia astronomi yang komprehensif, Tahqiq Mali Helhain, dokumentasi mendalam tentang India, Kitab Al-Athar Al-Baqiyah, sebuah buku tentang sejarah dan kronologi bangsa-bangsa kuno, serta Kitab Al-Saidana, sebuah ensiklopedia farmasi
yang menjadi dasar bagi perkembangan farmakologi modern. Pemikiran Al-Biruni memiliki pengaruh yang sangat luas, baik di dunia Islam maupun Eropa. Di dunia Islam, karyanya menjadi panduan utama dalam astronomi, geografi, dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan setelahnya, seperti Al-Tusi dan Al-Zarqali, mengembangkan teori-teori yang telah diperkenalkan oleh Al-Biruni. Di Eropa, penerjemahan karya-karyanya pada abad ke-12 dan 13 membantu membentuk dasar pemikiran ilmiah bagi tokoh-tokoh seperti Kepler dan Galileo. Pemikiran Al-Biruni tetap relevan hingga era teknologi modern. Metodenya yang berlandaskan eksperimen dan pengamatan empiris menjadi inti dari metode ilmiah yang kita gunakan saat ini. Relevansi pemikirannya dapat kita lihat dalam astronomi modern, sistem navigasi, GPS, algoritma komputer berbasis trigonometri, pemodelan iklim, bioteknologi, hingga pendekatan lintas budaya dalam riset global. Menempatkan Al-Biruni di peringkat keempat ilmuwan besar bukanlah suatu hal yang berlebihan. Ia adalah simbol ilmuwan multidisipliner yang unggul di berbagai bidang. Dalam Tahqiq Mali al-Hain, ia menunjukkan pendekatan ilmiah yang cermat terhadap budaya dan sains di India, menjadikannya salah satu etnografer awal yang sangat dihormati. Selain itu, perhitungan keliling bumi yang ia lakukan sangat mendekati hasil perhitungan modern. Al-Biruni juga dikenal melalui eksperimennya dalam hidrodinamika dan teori optik, serta pemanfaatan observasi empiris untuk mendukung teori matematika. Pendekatannya yang terintegrasi menempatkannya jauh di depan zamannya. Ia menjalani kehidupan yang penuh dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan terus produktif hingga usia tua. Al-Biruni wafat pada tahun 1048 Masehi atau 440 Hijriah di Ghazni, Afghanistan. Warisannya tetap hidup dan menjadi referensi penting bagi perkembangan berbagai bidang sains. Dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan lintas disiplin, Al-Biruni tidak hanya memperkaya tradisi ilmiah Islam, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Ia adalah simbol abadi dari kekuatan intelektual dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan.